Hai, teman-teman dan sahabatku, saya Rio Sidabutar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita mengenai asal-usul suku Batak yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli. Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Banyak versi yang menyebutkan asal-usul bangsa Batak. Ada yang mengatakan bangsa Batak berasal dari Thailand, keturunan dari bangsa Proto-Malayan. Bangsa ini merupakan suku bangsa yang bermukim di perbatasan Burma dan Siam atau Thailand. Selama ribuan tahun, bangsa Batak juga tinggal dengan keturunan Proto-Malayan lainnya, seperti Karen, Igorot, Toraja, Bontok, Ranau, Meo, Tayal dan Wajo. Proto-Malayan ini pernah dijajah oleh bangsa Mongoloid. Lalu mereka berpencar ke berbagai wilayah dan negara. Misalnya Toraja mendarat di Sulawesi, bangsa Tayal kabur ke Taiwan, dan bangsa Ranau mendarat di Sumatera Barat. Sementara suku Batak mendarat di pantai barat Pulau Sumatera. Di situ suku Batak terpecah menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama berlayar terus dan mendarat di pulau-pulau Simular, Nias, Batu, Mentawai, Siberut sampai ke Enggano di Sumatera. Gelombang kedua mendarat di muara Sungai Simpang, sekarang Singkil. Mereka bergerak sepanjang Sungai Simpang kiri dan menetap di Kutacane. Dari situ mereka menduduki seluruh pedalaman Aceh. Itulah yang menjadi orang-orang Gayo dan Alas. Adapun gelombang ketiga mendarat di muara Sungai Sorkam, antara Barus dan Siboga. Memasuki pedalaman daerah yang sekarang dikenal sebagai Dolok Sanggul dan belakangan menetap di kaki Gunung Pusuk Buhit, di tepi Danau Toba sebelah barat. Dari situ berkembang dan akhirnya menduduki tanah Batak. Ada lagi versi yang mengatakan, suku Batak berasal dari India melalui Barus berkelana ke selatan hingga bermukim di pinggir Danau Toba pada abad ke-6. Barus merupakan wilayah yang ada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Orang-orang yang dari India tadi berdagang dan mendirikan di kota dagang Barus. Nama Barus sendiri merupakan barang dagangan yang mereka perdagangkan, yakni kapur Barus. Kapur Barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, Barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil asal India dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur Barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Dalam buku Sumatera karya Edwin M. Loeb disebutkan bahwa penjelajahan tanah Batak yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1823 ketika Anderson mengunjungi pesisir timur Sumatera lalu pada 1853, Van der Tuuk menemukan Danau Toba. Bangsa Batak memiliki sistem kepercayaannya sendiri, terutama di daerah pedesaan masih mempertahankan sistem religi atau kepercayaan tersebut. Orang Batak memiliki konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Debeta Mula Jadi Nabolon. Ia bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Namun, saat ini agama yang mendominasi bangsa Batak adalah Islam dan Kristen. Tetapi agama Kristen merupakan agama mayoritas suku Batak saat ini. Daerah masuk dan penyebaran Islam adalah Batak bagian selatan. Sementara daerah penyebaran Kristen meliputi daerah adalah Batak bagian utara. Islamisasi di Batak dilakukan oleh para pedagang dari Minangkabau. Mereka mengawini para perempuan Batak dan secara perlahan masyarakat Batak banyak yang memeluk agama Islam. Pada masa Perang Paderi di awal abad ke-19, pasukan Minangkabau menyerang tanah Batak dan melakukan islamisasi besar-besaran atas Batak Mandailing dan Angkola. Namun penyerangan Paderi atas wilayah Toba tidak dapat mengislamkan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya mereka menganut agama Kristen Protestan.
Kerajaan Aceh di utara juga banyak berperan dalam mengislamkan Batak Karo dan Papak. Sementara Simalungun banyak terkena pengaruh Islam dari masyarakat Melayu di pesisir Sumatera Timur. Adapun penyebaran agama Kristen dilakukan oleh seorang misionaris asal Jerman sejak tahun 1860. Sebelumnya mereka menerbitkan buku tata bahasa dan kamus Batak Belanda. Dengan tujuan mereka dapat memudahkan penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh orang Kristen Jerman dan Belanda. Sasaran mereka adalah Batak Toba dan Simalungun. Batak Karo juga menjadi sasaran misionaris Kristen, sehingga sebagian Batak Karon ada yang memeluk agama Kristen. Saat penkristenan dilakukan, Batak Karo dan Toba dapat dikristenkan dengan cepat, sehingga pada abad ke-20 agama Kristen menjadi identitas budaya mereka. Saat Belanda menancapkan kolonialisme Belanda di tanah Batak, masyarakat Batak ini tidak banyak melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Di antara unsur kebudayaan yang dimiliki suku Batak adalah kesenian. Tari tortor merupakan kesenian yang dimiliki suku Batak. Tarian ini bersifat magis. Ada lagi tari serampang 12 yang hanya bersifat hiburan. Sementara alat musik tradisionalnya adalah gong dan saga-saga. Adapun warisan kebudayaan berbentuk kain adalah kain ulos. Kain hasil kerajinan tenun suku Batak ini selalu ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah, upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati dan upacara menari tortor. Sekian informasi dari saya mengenai suku Batak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.